Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Yayasan sudah pasti akan membahas yayasan. Nah, kira-kira gimana sih yayasan itu? Yuk, tanpa berlama-lama, kita langsung ke pembahasannya. Yayasan, satu kata yang pasti pernah teman-teman dengar, tapi apakah kalian benar-benar tahu apa itu yayasan? Nah, sini-sini aku kasih tahu. Jadi, yayasan adalah badan hukum yang dibentuk oleh satu atau beberapa individu untuk tujuan sosial, keagamaan, atau tujuan amal lainnya tanpa mengambil keuntungan untuk pribadi. Nah, jadi yayasan ini termasuk ke dalam lembaga nirlaba, teman-teman. Nirlaba ini artinya tidak mengambil keuntungan untuk pribadi. Jadi, sebagai lembaga nirlaba, yayasan menjalankan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat luas seperti program pengembangan sosial, pelayanan kemanusiaan, pengembangan pendidikan, atau kegiatan lain yang tujuannya untuk kepentingan umum. Jadi, keberadaan yayasan ini sudah pasti didasarkan pada etika kepedulian sosial dan kesadaran akan kebutuhan masyarakat luas. Jadi, supaya teman-teman bisa gampang ingatnya nih, yayasan itu singkatnya adalah lembaga nirlaba yang dibentuk untuk kegiatan sosial, pendidikan, kemanusiaan, keagamaan, atau hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas. Di awal tadi, aku sempat mention kalau yayasan itu badan hukum kan? Nah, kalau udah ngomongin badan hukum, berarti udah pasti ada dasar hukumnya dong. Jadi, kira-kira apa ya dasar hukum dari yayasan? Yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor berapa ya? Nah, ternyata peraturan tentang yayasan pertama kali disahkan di tahun 2001 lewat Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan. Dan beberapa tahun kemudian, aturan ini diperbarui lewat Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 supaya penjelasannya lebih rinci dan juga lengkap. Nah, kalau dasar hukumnya baru ada tahun 2001, berarti sebelumnya yayasan itu nggak ada dong. Enggak dong teman-teman, sebelum tahun 2001, yayasan sebenarnya udah ada dan diakui. Tapi keberadaannya ini masih dianggap sebagai formalitas atau dianggap hanya sebagai entitas hukum tanpa adanya regulasi atau aturan yang jelas dan detail. Di saat itu, banyak orang itu mendirikan yayasan karena prosesnya lebih mudah dan sering dimanfaatkan untuk menghindari kewajiban pajak. Waduh, nggak banget nggak sih? Karena itu, muncullah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Tujuannya jelas untuk memberikan penjelasan detail, kejelasan hukum, serta tambahan aturan yang lebih lengkap mengenai yayasan. Jadi lewat undang-undang ini, yayasan resmi diakui sebagai subjek hukum atau badan hukum yang wajib didaftarkan dan wajib memiliki status badan hukum yang tujuannya untuk kepentingan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Nah, dengan adanya dasar hukum ini, yayasan gak bisa lagi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, melainkan harus benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat luas. Selanjutnya, kalian tahu nggak sih kalau yayasan tuh juga punya struktur pengurus loh. Mereka ini yang bikin yayasan bisa berjalan dengan baik dan sesuai aturan hukum. Nah, yang pertama itu ada pembina. Pembina ini ibaratnya pemegang kekuasaan tertinggi di yayasan. Mereka yang bikin dan bisa ubah aturan dasar, angkat atau berhentikan pengurus dan pengawas, serta ngatur arah kebijakan yayasan. Jumlahnya tuh minimal 1 orang dan biasanya bisa berasal dari pendiri yayasan atau orang yang dipercaya. Tapi ingat, posisi pembina nggak boleh dirangkap jadi pengurus atau pengawas ya. Lanjut, yang kedua, ada pengurus. Nah, pengurus ini yang ngatur kegiatan sehari-hari yayasan. Mereka yang mewakili yayasan di depan hukum, nyusun rencana kerja, sampai ngatur keuangan loh. Biasanya terdiri ketua, sekretaris, dan bendahara, dan diangkat langsung oleh pembina untuk masa jabatan maksimal 5 tahun. Terakhir, ada pengawas. Nah, sesuai namanya, tugas pengawas itu ngawasin jalannya yayasan biar tetap sesuai aturan dan tujuan awal. Mereka juga kasih masukan ke pengurus, dan kalau ada hal yang menyimpang, pengawas wajib lapor ke pembina. Oh iya, sedikit tambahan, pendiri yayasan boleh aja jadi pembina loh, tapi nggak harus. Dan status pendiri ini sifatnya tetap, nggak bisa diubah.
Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian yang gak kalah penting nih, yaitu ciri-ciri yayasan. Yang pertama, dibentuk dengan memisahkan kekayaan pribadi. Jadi, kalau mau bikin yayasan itu, pendirinya harus rela memisahkan sebagian kekayaannya. Nah, kekayaan yang telah diserahkan itu akan menjadi milik yayasan sepenuhnya. Yang kedua, tidak memiliki anggota. Jadi, berbeda dengan organisasi pada umumnya, yayasan itu tidak memiliki anggota. Meskipun demikian, yayasan tetap memiliki organ yang berperan dalam menjalankan fungsinya, yaitu pembina, pengurus, dan juga pengawas. Nah, ketiga organ inilah yang bertanggung jawab dalam mengatur, melaksanakan, serta mengawasi jalannya kegiatan yayasan. Yang ketiga, memiliki kedudukan hukum yang mandiri. Jadi, yayasan itu berdiri sebagai subjek hukum tersendiri yang terpisah dari pendirinya. Nah, segala hak dan kewajiban yang timbul itu berarti menjadi tanggung jawab yayasan itu sendiri, bukan tanggung jawab pribadi maupun pendirinya. Keempat, pendirian yayasan itu dilakukan melalui akta notaris dan harus didaftarkan di pengadilan negeri setempat. Melalui proses tersebut, yayasan itu memperoleh pengakuan resmi sebagai badan hukum yang sah, sehingga memiliki hak dan kewajiban sendiri di mata hukum. Kelima, bersifat nirlaba dan memiliki tujuan sosial. Jadi, yayasan itu bersifat nirlaba yang berarti tidak didirikan untuk mencari keuntungan. Tujuan utama yayasan adalah memberikan manfaat kepada masyarakat melalui kegiatan sosial, keagamaan, pendidikan, maupun kemanusiaan. Terus, apa sih tugas dan tujuan yayasan? Tugas dan tujuan yayasan yaitu mengelola kekayaan yang dipisahkan demi menjalankan program-program untuk mencapai tujuan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan sesuai dengan tujuan pendirinya yang mencakup penggalangan dana, pengelolaan dana, pelaksanaan program, serta pengawasan kegiatan. Materi yang selanjutnya itu adalah kekayaan atau sumber keuangan yayasan. Nah, selain dari pendiri, kekayaan yayasan itu juga bisa berasal dari beberapa sumber lain loh. Misalnya, sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat. Yang kedua itu ada wakaf, yaitu harta yang dihibahkan untuk kepentingan umum. Yang ketiga ada hibah dan hibah wasiat, yaitu pemberian dari seseorang semasa hidup atau setelah meninggal dunia. Dan yang terakhir adalah perolehan lainnya, asal tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan dan peraturan hukum yang berlaku. Yayasan juga bisa melakukan penggabungan loh. Secara hukum, penggabungan ini adalah proses di mana satu atau lebih yayasan bergabung dengan yayasan lain dan akibatnya yayasan yang menggabungkan diri akan bubar secara resmi. Di Indonesia, aturan tentang penggabungan yayasan sudah diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang kemudian diperbarui lewat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 serta Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 sebagai panduan pelaksanaannya. Nah, sebelum sebuah yayasan ini memutuskan untuk bergabung, ada beberapa hal penting yang perlu dipertimbangkan sesuai pasal 57 ayat 2 Undang-Undang Yayasan. Misalnya, ketika sebuah yayasan sudah tidak mampu melaksanakan kegiatan tanpa bantuan yayasan lain, atau ketika dua yayasan memiliki bidang kegiatan yang sejenis sehingga penggabungan bisa memperkuat program yang ada, dan tentu saja hanya yayasan yang tidak pernah melanggar ketertiban umum maupun kesusilaan yang bisa melakukan penggabungan ini. Lalu, bagaimana prosesnya? Nah, semua keputusan dilakukan melalui rapat pembina. Rapat ini sah jika dihadiri oleh paling sedikit 3/4 dari jumlah anggota pembina dan disetujui oleh 3/4 dari anggota yang hadir, seperti yang telah diatur dalam pasal 57 ayat 4 Undang-Undang Yayasan. Jadi, penggabungan yayasan bukan hanya tentang menyatukan kegiatan dan sumber daya, tetapi juga memastikan bahwa setiap langkahnya akan berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku. Nah, selanjutnya kalian tahu nggak sih kalau ada syarat dan prosedur tersendiri buat ngediriin yayasan? Nggak tahu kan? Sini aku jelasin. Yang pertama, aku jelasin dari syaratnya dulu ya. Nah,
Yayasan itu bisa didirikan oleh satu orang atau lebih, bisa warga negara Indonesia maupun asing. Harus dibuat lewat akta notaris dalam bahasa Indonesia dan punya kekayaan awal yang dipisahkan. Biasanya minimal sekitar 10 juta rupiah. Tujuannya juga harus jelas, sosial, keagamaan, atau kemanusiaan. Dan gak boleh untuk cari untung loh ya. Oh iya, namanya yayasan juga harus unik dan gak boleh sama kayak yayasan lain. Sekarang kita lanjut ke prosedurnya. Langkah pertama, bikin akta pendirian di notaris. Di situ harus ada nama yayasan, tujuan, struktur pengurus, dan beberapa kekayaan awalnya. Kedua, ajukan akta itu ke Kementerian Hukum dan HAM buat disahkan jadi badan hukum. Kalau udah disahkan, yayasan punya kekuatan hukum dan bisa punya aset atau bikin perjanjian sendiri. Ketiga, yayasan itu harus didaftarkan dan diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia. Ini tuh biar keberadaannya diakui secara resmi aja sih. Yang terakhir, biasanya ada langkah tambahan kayak ngurus NPWP, buka rekening atas nama yayasan, atau ngurus izin operasional kayak yayasannya bergerak di bidang tertentu, misalnya pendidikan atau kesehatan. Jadi, intinya proses mendirikan yayasan itu harus lewat jalur resmi, supaya kegiatannya sah di mata hukum dan bisa terus berjalan dengan baik. Nah, setelah kita memahami penjelasan yang sudah diberikan teman-teman tadi, sekarang kita bahas tentang salah satu contoh yayasan besar di Indonesia. Wah, yayasan apa tuh? Nah, yang bakal kita bahas adalah Putra Sampurna Foundation atau PSF. Mungkin dari kalian udah pernah dengar Sampurna Academy, yang sekolah elit itu loh. Nah, ternyata pendiri dari sekolah itu tuh Putra Sampurna Foundation ini. Terus, kenapa sih dia termasuk yayasan? Kenapa bukan bisnis biasa aja gitu? PSF ini disebut yayasan karena tujuan pendiriannya ini untuk sosial, yaitu mencetak pemimpin dan wirausahawan masa depan Indonesia. Dan juga kekayaan yayasan ini terpisah dari kekayaan pendirinya. Jadi kekayaannya murni hanya digunakan untuk kegiatan yang menunjang tercapainya tujuan dari yayasan itu sendiri. Terus, tadi kan aku sebutin kekayaan. PSF ini tuh dapat uang dari mana sih? Nah, untuk itu, PSF mengadopsi model yang disebut institusi bisnis sosial. Aduh, apalagi nih? Tenang dulu, tenangin diri lo. Jadi, institusi bisnis sosial ini itu adalah model di mana yayasan diperbolehkan mendirikan unit usaha yang mencari keuntungan. Tapi, dengan syarat seluruh keuntungan yang diperoleh dari unit usahanya ini tuh wajib 100% hanya digunakan untuk mendanai kegiatan sosial yayasan. Oke, sekarang udah tahu kan model institusi bisnis sosial itu apa? Nah, terus unit usaha dari PSF ini tuh apa? Oke, unit usaha PSF ini itu adalah Sampurna School System. Ini tuh pilar utama dari yayasan. Ada akademi dan juga ada Sampurna University. Di sini tuh lengkap banget dari tingkat toddler buat adik-adik kecil lucu sampai senior high school atau SMA sederajat dan juga universitas. Sampurna School System ini berstandar tinggi dan berbayar. Jadi, pendapatan yayasan utamanya tuh dari sini. Keuntungan komersial dari sini berfungsi sebagai dana abadi. Dana itu kemudian digunakan untuk beasiswa penuh bagi siswa berprestasi dari keluarga prasejahtera. Dan juga program pelatihan guru di sekolah-sekolah pelosok daerah. Nah, keuntungan tadi juga untuk mendanai program Nirlaba PSF. Sesuai namanya, program Nirlaba itu adalah kegiatan yang tidak mencari keuntungan finansial, melainkan berfokus pada tujuan sosial. Untuk program Nirlaba yang dilakukan oleh PSF ini tuh, yang pertama, ada penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kewirausahaan. Jadi, program ini tuh ada dengan tujuan mendorong dan mendukung lahirnya wirausahawan. Biasanya melalui jaringan atau pelatihan kewirausahaan. Lalu, program yang kedua yaitu pencerahan masyarakat umum melalui pemberdayaan perempuan. Oke, buat program yang ini tuh fokusnya ada di peningkatan peran dan kapasitas perempuan di masyarakat. Biasanya terkait sama pendidikan dan kewirausahaan. Lalu yang ketiga, yaitu program penyaluran bantuan dan pertolongan rehabilitasi bencana. Nah,
Untuk program yang ini tuh peran kemanusiaan yayasan. PSF aktif memberikan bantuan dan terlibat dalam proses rehabilitasi pasca bencana. Oke, nah itu dia contoh salah satu yayasan yang ada di Indonesia. Nah, gimana nih penjelasan dari kelompok kami? Seharusnya dari penjelasan tadi kalian sudah tahu ya tentang apa itu yayasan, apa tujuannya, dan lain-lain. Nah, sekian dari kelompok kami. Kelompok yayasan izin undur diri.